Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan di mesbah doa. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu biarlah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah keadaan yang tidak menentu pun kita harus tetap memuji menyembah Tuhan. Karena memang tidak ada pilihan dalam hidup ini selain percaya dan memuji Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat semua saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Juga buat yang ada di luar negeri, selamat siang atau selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita semua mau terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan hari-hari ini, karena Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau yang terus melakukan segala pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan apapun yang kami alami, seberat apapun yang sedang kami jalani, kami tahu tangan Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggal kami seorang diri Tuhan, tetapi Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terimalah pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, kami memutuskan untuk memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar kami indah di mata-Mu Tuhan. Bagimu. Biar kami indah bagi-Mu Tuhan. Ajar kami setia memuji-Mu, setia menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup.
Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Saudara tetap memuji, menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam hidup saudara dan saya. Lebih lagi katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Lebih lagi saudara, dengan iman tetapkan, katakan pada Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar kami setia memuji, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun pertolongan-Mu belum kami lihat, bahkan sekalipun mujizat belum kami alami di dalam pergumulan kami, namun kami percaya Engkau Tuhan tetap setia bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Katakan saudara, walau kami tidak melihat, belum melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana dan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, namun hatiku tetap, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau kami tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami, atas kenyataan hidup. Namun hatiku Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, walau kami tak dapat melihat Tuhan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Amin. Namun hati kami tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau kami belum dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami Tuhan. Amin. Namun kami tetap percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan, walau ku tak dapat melihat Tuhan, amin, segala rencana-Mu, semua rencana-Mu
Bahkan sekalipun terlihat begitu berat pergumulan yang kami alami, bahkan secara manusia rasanya tidak ada lagi dasar untuk kami berharap atas kenyataan yang kami hadapi di hidup kami. Namun kami mau tetap percaya dan memandang kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami harapkan. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat melihat segala rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan di hidup kami Tuhan. Biar mata kami tetap terarah kepadamu sehingga kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, amin. Jangan lepaskan kami Tuhan, amin. Kaulah harapan. Dan lebih lagi saudara yang mengharapkan Tuhan, katakan, kami pandang wajah-Mu, amin. Dan berseru, kami mau memandang kepadamu, Tuhan yang hidup. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan saudara. Di tengah ketakutan, di tengah tekanan yang berat mungkin yang kau alami, tetap pandang kepada Tuhan. Sebab daripadanya lah datang pertolongan kita. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Sekalipun rasanya tidak ada dasar untuk kami berharap, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Mari angkat hatimu, angkat wajahmu. Ku pandang wajah-Mu dan pandang wajah Tuhan saudara. Berseru kepada Tuhan, amin. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Engkau harapan di dalam hidup kami Tuhan. Dalami lebih lagi, katakan ku pandang wajah.
Yes Lord, pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, yes. Dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu. Tetap berharap saudara, dalam segala keadaan tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, terus cari wajah-Nya, terus pandang wajah-Nya dan berseru kepadanya. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Jika engkau tidak menjadi lelah, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kita. Bahwa Dia Tuhan yang selalu mau menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kita. Karena itu jangan pernah menyerah, pandang wajah Kristus. Cari wajah-Nya dan alami Dia secara pribadi. Terima kasih buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom Ibu Debbie Basjir, semoga Ibu membacakan kesaksian saya. Nama saya Ibu Lili, saya berumur 65 tahun. Dan sudah hampir 2 tahun saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Amin. Saya selalu membagikan channel Ibu ke anak-anak saya, saudara-saudara, teman-teman saya. Bahkan cucu saya laki-laki yang baru berumur 10 tahun selalu rutin mengikuti mesbah doa Ibu. Puji Tuhan ya. Dimanapun dia berada, kalau sudah waktunya mesbah doa, dia selalu ikut mesbah doa. Wow, cucunya 10 tahun. Ya, dimanapun berada selalu ikut mesbah doa, saudara. Saya mau bersaksi akan betapa luar biasanya perlindungan Tuhan dan kemurahan-Nya. Setiap mau keluar dari rumah, kami selalu berdoa terlebih dahulu. Pada bulan Maret yang lalu, agak siangan kami pergi keluar kota. Saya dan anak perempuan saya, yang pertama beserta dengan cucu saya. Kami pulang sekitar jam 9 malam kurang lebih ya, setelah mengikuti mesbah doa Ibu Pendeta. Lalu di pertengahan saya sedang WA dengan anak saya yang laki-laki. Anak perempuan saya yang menyetir dengan kecepatan 80 km per jam saat itu. Dengan seketika pas saya melihat ke depan, tiba-tiba ada truk besar seperti berputar melintir tepat di depan mobil kami. Dalam hati saya melihat hal itu, saya begitu kaget dan saya berpikir dalam hati, mobil di belakang kami pasti mengerem mendadak. Saya melihat sopir truk itu tiba-tiba seperti baru sadar kalau ternyata mobilnya itu berlawanan arah, berbalik berlawan arah. Lalu dia langsung menginjak rem mendadak untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kira-kira 4 langkah
Ke depan jaraknya dari mobil kami, saya sempat buka kaca dan melihat sopir itu seperti mengantuk. Semua itu saya yakin hanya karena pertolongan Tuhan, sehingga tidak terlambat Tuhan menolong mobil kami depan dan belakang pun tidak mengalami kecelakaan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa melindungi kami dalam mobil dan juga mobil lainnya agar tidak terjadi kecelakaan beruntun. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga menangis sesudahnya. Bahkan mulut saya tidak bisa diam, terus bergetar. Saya berbahasa roh kurang lebih 1 jam setelah kejadian itu. Luar biasa kami diluputkan Tuhan Yesus dari maut, Bu. Saya jadi ingat apa yang Ibu Debbie katakan, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Amin. Tuhan Yesus sanggup meluputkan dan menuntun kami sampai kami semua selamat di rumah, tidak kurang suatu apapun. Maaf Ibu kalau kesaksian saya panjang dan tidak teratur. Terima kasih Ibu Debbie atas pelayanannya. Tuhan memberkati Ibu Debbie sekeluarga dan semua tim. Ibu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya suka sekali cara Ibu menyampaikan firman Tuhan. Jelas dan mudah dipahami. GBU Ibu Debbie sekeluarga sehat selalu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu Lili, umur 65 tahun, kesaksian yang luar biasa. Yang pertama yang luar biasa, Ibu selalu membagikan mesbah doa ke anak-anak, ke saudara, teman, bahkan cucu laki-laki Ibu 10 tahun tidak pernah absen ikut mesbah doa dimanapun dia berada. Kalau sudah waktunya dia pasti ikut mesbah doa, puji Tuhan ya. Luar biasa juga kesaksian yang Ibu alami ketika bepergian dengan anak ya dan cucu. Di jalan, ini kayaknya di jalan tol ya, karena satu arah, tiba-tiba mobil truk berputar, melintir dan berbalik arah menuju ke arah berlawanan arah ke sini ya. Dan tepat di depan mobil Ibu, truk itu berhenti ya kira-kira 7 langkah. Saudara, ya secara manusia itu mustahil bisa terjadi seperti itu, karena dari belakang tuh orang semua kenceng ya. Kalau di jalan satu arah itu pasti kenceng ya. Itu bisa terjadi mobil tabrakan beruntun dari belakang tiba-tiba tabrak ya. Tapi ya itulah Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan apa yang Ibu sampaikan benar, setiap kali mau pergi selalu berdoa minta perlindungan Tuhan. Iya, ya karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, karena itu kita perlu meminta ya perlindungan Tuhan. Luar biasa Ibu kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu setia ya, 2 tahun ngikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Biar imannya terus bertumbuh. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita kemarin sudah sampai di tentang bagaimana Yakub ya menikah dengan Lea, lalu Rahel cemburu, Lea punya anak, dia tidak. Lalu dia menyuruh ya pembantunya untuk menikah dengan Yakub, lalu Yakub mulai memperanakkan suku-suku. Kemarin kita sudah baca ya, Ruben sudah memperanakkan Sebulon, sudah memperanakkan Yehuda, Lewi ya. Jadi dari keturunan Yakub itulah 12 suku Israel. Sekarang kita lanjut pasal yang masih di Kejadian 30 ayat 25. Judul perikopnya Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, ya berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Ayat 27, tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati engkau, memberkati aku karena engkau." 28 lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Ayat 29, saut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku.
30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Saudara, kita melihat di sini akhirnya Yakub meminta izin kepada mertuanya ya untuk dia pulang ke negeri kelahirannya, yaitu negerinya sendiri. Dia meminta kepada Laban untuk memberikan istri-istrinya dan anak-anak yang sudah dia lahirkan. Ya biarlah itu menjadi upahnya, dia bilang. Ya lalu Laban berkata kepada dia, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Orang yang disertai Tuhan, orang yang hidup ya diberkati Tuhan dimanapun dia berada. Ya orang-orang di sekelilingnya juga akan kecipratan berkat Tuhan. Ketika Yakub berada di rumahnya Laban, saudara, ya Laban tadinya ternaknya cuma sedikit, dia tidak terlalu kaya. Tapi ketika Yakub ada di sana, dia menjadi diberkati Tuhan, menjadi kaya. Dan Laban tahu hal itu. Laban berkata kepada dia, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Saudara, luar biasa kalau kita membaca ini. Biarlah saya berdoa kita semua ini dimanapun kita berada, orang yang berada dekat kita ikut diberkati. Jangan sampai ya dimana kita ada orang yang di sekitar kita terkutuk, saudara. Ya orang yang diberkati Tuhan itu akan menularkan berkat kepada orang lain juga ya. Sampai Laban berkata, aku ini diberkati Tuhan karena engkau, aku tahu itu. Ya dan lagi katanya ayat 28, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Laban berkata, ya aku melihat aku ini diberkati Tuhan karena kamu, jadi tentukan berapa yang kamu minta, aku akan membayar kamu. Dan Yakub menjawab kepada Laban, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Ya lalu Yakub bilang, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Ya jadi bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yang kedua yang luar biasa, Yakub ini seorang yang rajin, makanya dia juga diberkati Tuhan. Kalau orang malas itu nggak diberkati, saudara. Tapi orang rajin yang mau bekerja itu diberkati Tuhan, makanya jangan jadi orang malas ya. Jadilah orang rajin bekerja, saudara, supaya diberkati Tuhan. Ya Yakub itu rajin bekerja. Dan yang luar biasa dari Yakub ini, dia nggak mau numpang terus di rumah mertuanya, saudara. Ya dia bilang ya sudah waktunya ya aku dapat bekerja bagi rumah tanggaku sendiri. Ya memang firman Tuhan berkata ketika orang menikah dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi Yakub menyadari hal itu, dia tidak mau terus bergantung kepada mertuanya. Dia bilang ya aku mau bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Izinkan aku pergi untuk membawa ya istri dan anak-anakku. Di situ Yakub berkata kepada Laban mertuanya. Ayat 31 kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. 32, hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ya, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Jadi kita melihat di sini, saudara ya, Yakub meminta ya kamu nggak usah bayar aku upah, tapi aku akan melewati semua ternak-ternakmu dan semua yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itu adalah upahku. Jadi kalau ada kambing domba yang belang atau berbintik-bintik ya, itu akan diambil oleh Yakub sebagai upahnya.
Dan Yakub bilang, lihat kejujuranku. Nanti satu hari apabila engkau datang memeriksa upahku, bila ada yang tidak berbintik atau tidak berbelang, yang hitam di antara kambing domba, anggaplah itu tercuri olehku, maka kamu dapat ambil kembali, kata Yakub. Ayat 34, kemudian kata Laban, baiklah, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannya lah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. 36, kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Ya, ayat 37, lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu di dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara, tidak jelas ya ini metode apa yang dipakai oleh Yakub ya, atau bagaimana cara kerjanya. Sebagian orang mengatakan bahwa ada kepercayaan di antara para gembala bahwa kesan yang jelas pada saat mereka domba-domba itu kawin, maka itu akan mempengaruhi keturunan. Kemungkinan besar seleksi keturunan dan janji pemeliharaan Allah adalah alasan utama mengapa kawanan ternak ya Yakub itu bertambah. Jadi kita melihat di sini saudara, ya akhirnya Yakub menggembalakan kambing dombanya sendiri dan Laban juga, karena Yakub adalah seorang yang bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Dia tidak mau ikut nebeng terus di mertua. Memang sebaiknya begitu ketika ada orang yang menikah, ya jangan nebeng terus, tetapi ya apalagi hidup dari hasil mertuanya sendiri. Jadi ya Yakub memiliki kerinduan untuk menjadi orang yang mandiri, membangun rumah tangganya, istri dan anak-anaknya dengan hasil keringatnya sendiri. Sekarang kita akan lanjut pada Kejadian 31. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Kita lihat saudara ya, ketika Yakub mulai diberkati, kekayaan Yakub bertambah. Itu membuat saudara-saudara iparnya, yaitu anak-anak lelaki Laban, menjadi iri. Memang kadang-kadang sulit ya untuk merasa senang ketika orang lain lebih berhasil daripada kita. Dan akhirnya ya mereka membandingkan kesuksesan mereka dengan kesuksesannya Yakub. Dan ini adalah cara yang sangat berbahaya untuk menilai kualitas kehidupan kita. Dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kemungkinan membiarkan rasa iri hati itu berkembang dalam hidup kita. Ya, itu yang sesungguhnya banyak terjadi ya ketika saudara iparnya, karena Yakub belum pulang ke negerinya, dia hanya berpisah, mengambil jarak antara mertuanya dengan dia.
Ya tadinya dia mau pulang ke negerinya nggak jadi, tetapi dia hanya berpisah dengan Laban. Lalu anak-anak laki-laki Laban, yaitu ipar-iparnya Yakub, menjadi iri hati melihat Yakub diberkati. Kambing dombanya banyak dan mereka mulai berkata kepada Laban, buat panas hatinya Laban. Lihat, Yakub sudah menjadi kaya karena kambing dombamu yang dia ambil. Dan akhirnya sifat Laban pun berubah kepada Yakub. Ya, sehingga hatinya mulai tidak lagi senang kepada Yakub, tetapi mulai iri dan benci kepada Yakub. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. 5. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi aku tidak membiarkan dia terus berbuat jahat kepadaku. Jadi kita melihat di sini saudara, Yakub akhirnya memanggil istrinya, anak Laban ini, Rahel dan Lea, dan berkata bahwa sudah saatnya aku akan pergi karena ayahmu itu sudah sering menipu aku, 10 kali dia menipu upahku, dan sekarang hatinya sudah tidak seperti dulu kepadaku, kata Yakub, dia sudah berubah. Jadi Yakub mengajak mereka untuk kembali kepada negeri kaum keluarganya. Lalu dia berkata, apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik, dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Ayat 13, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini sudah dianggap sebagai orang asing, Jadi mereka berkata, karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Jadi saudara, Yakub berkata bahwa dia bermimpi, Tuhanlah yang membuat kambing-kambing itu berbintik-bintik dan bercoreng-coreng. Dan malaikat Tuhanlah yang menjadikan itu. Perhatikan baik-baik. Yakub bilang, dengan cara itulah Tuhan Allah telah mengambil harta ayahmu untuk diberikannya kepadaku. Karena Laban itu jahat, sukanya menipu. Sehingga Tuhan memindahkan kekayaannya, ternak-ternaknya kepada Yakub, saudara. Dia bermimpi, Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyertai kamu, yang pernah kamu lihat, akulah Allah di Betel itu. Dan kita lihat saudara, janji penyertaan Tuhan buat Yakub terus terjadi. Dimanapun dia pergi, Tuhan mengikuti dia, memberkati dia. Orang yang sudah sungguh-sungguh diikatkan janji berkat itu mengalami. Jadi Tuhan campur tangan sampai menghasilkan kambing domba yang berbintik-bintik, bercoreng-coreng itu Tuhan turut menyertai. Dan akhirnya meskipun Laban, kita melihat di sana
memperlakukan Yakub dengan tidak adil, tetapi Allah yang menambahkan kekayaan Yakub. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh perlakuan yang tidak wajar dari orang lain kepada kita. Karena Allah mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita dan membuat kita maju pesat meskipun orang lain memperlakukan kita dengan tidak benar. Jadi kita melihat di sini walaupun Laban berlaku curang terhadap Yakub, tapi karena dia disertai Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bahkan kekayaannya berlipat kali ganda melebihi dari ayah mertuanya yang hatinya jahat ini. Saudara, kita melihat di sini kalau kita ini hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Lalu dia mengajak kedua istrinya untuk pergi. Dan tidak sulit bagi Rahel dan Lea untuk meninggalkan ayah mereka yang telah memperlakukan mereka dengan buruk terhadap Yakub. Menurut kebiasaan mereka seharusnya menerima keuntungan dari mas kawin yang dibayarkan Yakub untuk mereka, yaitu 14 tahun bekerja keras bagi Laban. Ketika Laban tidak memberi mereka apa yang menjadi hak mereka, mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah mewarisi apapun dari ayah mereka. Jadi mereka dengan sepenuh hati menyetujui rencana Yakub untuk mengambil kekayaan yang sudah diperolehnya lalu pergi dari situ. Dan lalu bersiaplah Yakub, ayat 17. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya lah anak-anak dan istri-istrinya ke atas onta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya dari Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itu Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Jadi kita melihat di sini, saudara, akhirnya Yakub pergi meninggalkan Laban, saudara. Yakub meninggalkan Laban yang sudah menipu dia. Banyak orang menyimpan berhala-berhala kecil yang terbuat dari kayu atau logam. Di rumah mereka, berhala-berhala itu seperti terafim. Dan benda-benda itu dianggap melindungi rumah dan memberikan nasihat kepada orang pemilik rumah saat dibutuhkan. Benda ini juga memiliki makna hukum karena ketika benda-benda ini diberikan kepada seorang ahli waris, orang yang menerimanya mempunyai hak untuk mengklaim bagian yang terbesar dari warisan keluarga. Tidak heran mengapa Laban cemas ketika ia mengetahui bahwa berhalanya hilang. Mungkin besar Rahel mencuri berhala ayahnya karena dia takut Laban akan bertanya kepada berhala itu, lalu akan mengetahui di mana dia dan Yakub pergi, atau mungkin dia ingin mengklaim warisan sehingga dia mengambil terafim itu. Dia mencuri terafim milik ayahnya. Itu adalah sebuah barang yang dianggap sebagai barang yang bersifat memiliki kuasa. Lalu terafim itu dicuri oleh Rahel, supaya mungkin Rahel berpikir dia bisa mengklaim warisan ayahnya karena dia mengambil barang itu. Saudara, kita akan lanjutkan besok. Kita melihat di sini banyak sekali nilai yang bisa kita ambil pelajaran dari pembahasan malam hari ini. Tetapi intinya adalah Yakub ingin hidup mandiri bersama istri dan anak-anaknya. Dia pergi meninggalkan mertuanya dan Tuhan Allah menyertai dia. Kemanapun dia pergi, Tuhan yang sudah berjanji menyertai dia sudah melakukan itu. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mendapat banyak nilai dari firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup. Biarlah kami dibebaskan dari iri hati, dengki. Biar kami dibebaskan dari segala ketamakan seperti Laban yang terus menipu Yakub. Biarlah kami menjadi orang yang tulus hati di hadapan Tuhan dan benar, sehingga berkat-berkat kami itu Tuhanlah yang mengaturnya. Biar kami hidup dalam perkenanan-Mu Bapa, jauhkan dari sifat iri hati, dari kedengkian, dari
penipu, jiwa penipu, tapi kami mau selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak juga takut akan Tuhan. Berkati juga setiap keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Keluarga besar kami yang hari-hari ini sedang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap mereka sedang terbaring sakit hari-hari ini, kesembuhan terjadi, kekuatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhanlah penyembuh kami, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih buat Bapak buat kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan, terutama secara jiwa, sehingga kami boleh terus mengucap syukur. Berkati juga Bapak setiap mereka yang sedang terlilit masalah-masalah hutang piutang, masalah keuangan. Kami mau bertobat, merendahkan diri, biar Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati setiap mereka juga rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami percaya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan. Turunlah kiranya hujan pertobatan, sehingga terjadi pertobatan Tuhan. Orang-orang berbalik kepada jalan-Mu, meninggalkan segala kejahatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan memberkati agar bangsa kami boleh terluput dari segala mara bahaya, kecelakaan, kekacauan. Tapi sungguh-sungguh boleh Tuhan anugerah-Mu turun atas kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan sekali lagi bangsa ini, diberkati tanahnya, airnya, udaranya, penduduknya, diberkati sungainya, lautnya, diberkati tanahnya, pertanian, perkebunan, peternakannya, diberkati Tuhan pertambangannya. Dan Indonesia boleh menjadi negara yang memberkati negara yang lain. Engkau juga terus memberkati Bapa di tengah masa pandemi ini. Biarlah Bapa tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Tuhan juga terus memberkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh terus berseru mencari wajah-Mu Tuhan, sehingga keluputan boleh ada dalam kehidupan kami yang terus berdiri setia bagi bangsa negara kami. Tuhan, kami terus memberkati Rusia dan Ukraina. Biarlah Tuhan perjanjian damai boleh segera terjadi, sehingga perang boleh dihentikan. Terima kasih Bapa. Kami semua membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.